gunung ya. Wah, meteornya itu yang ngeblok sampai gini seperti ini ya. Ini, nah ini. Jadi dulu itu ada pusaka besar ya toh. Percaya tidak ada yang besar. Bukan pusaka besar untuk perang, untuk senjata, itu bukan. Ya, bukan. Karena pusaka khusus pesannya pusaka besar itu biasa untuk singkir angin. Pusaka yang dibuat untuk orang nelayan ya toh. Dengan zaman dulu itu banyak gegeblok, katanya banyak isa itu angin puyung apa ya toh, atau orang punya hajat atau apa untuk itu ya toh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Joko Lelono di Pendoa Haji Channel. Selamat sore buat saudaraku semuanya, khususnya di Nusantara maupun di luar negeri. Terima kasih banyak atas dukungannya yang mendukung Pendoa Haji mengenai yaitu tentang kebudayaan bangsa, yaitu budaya Tosan Aji tinggalan adiluhur kita. Dan semoga kebaikan Anda yang selalu mendukung Pendoa Haji Channel mengenai tanah bulan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa maupun Allah Ta'ala, diberi kelancaran rezeki maupun rahayu, di mana bumi yang dipijak diberi keselamatan, jauhkan dari segala mara bahaya. Kali ini, sore ini mau mereview ya beberapa pusaka, ada 5 pusaka, 3 pusaka, 2 tumbak yang baru sudah dicuci atau dijamasi, yaitu yang dulu yang baru-baru dapat itu ya, itu karena kadang sampai menumpuk pusaka belum direview, sudah kita ada hunting ya, kebetulan ada informasi hunting. Nah, kebetulan beberapa hari ini tidak ada telepon mengenai hunting di lapangan ya, karena ya mungkin belum ketemu barang yang sesuai dengan apa yang kita minat atau yang kita harapkan, begitu ya. Harus kita sabar karena hunting itu tidak semudah itu ya, yang kita harapkan begitu. Kadang ya itu sampai buser-buser kita ya dari lapangan cari pusaka itu sampai naik gunung ya, turun gunung, waduh sudah ladang ya. Saya sendiri waktu ke lokasi itu sangat menggiriskan ya, sudah ya namanya kita kerja, namanya kita itu satu penggemar budaya ya, jadi kita dulu semangatnya dulu ya, cinta budaya itu karena sudah menyatu, walaupun jauh, walaupun di mana lorong, walaupun di mana ya, tidak ada rasa capek ya. Pertama yang kita buka untuk satu ini ya, ya yang pertama rangkanya Brangkara Jogja kayu timo ya.
ya ini ya, Rangka Jogja kayak itu mau yang baru kita rawat, baru selesai kemarin ya. Namanya cucian banyak, jadi kadang-kadang sampai 1 bulan baru selesai nggarap rangkanya, nggarap apa namanya itu, mengganti sandangannya itu ya. Nah, kadang-kadang 2 minggu tidak selesai ya, karena banyaknya, jadi gantian gitu. Beberapa pusaka yang harus kita rawat lah. Nah, saudaraku ya, ini yang baru dicuci ya. Dulu yang pamor namanya itu pamor dinar tinumpuk ya, pamor dinar tinumpuk. Lah ini, wah, meteornya sangat tajam ya, meteor sangat tajam ya. Dinar kinumpuk, dinar kinumpuk, bukan melati tumpuk ya. Kalau melati tumpuk itu benangnya itu ada benangnya ya, benangnya halus berputar. Di dinar bulat-bulat ya, dinar kinumpuk ya, dinar kinumpuk lah ya. Pamornya jereng ya, jereng meteor ya, meteor. Nah ini ya, dapurnya Tilamupe ya, ya tangguhnya era Tuban Mojopahit atau era Mojopahit ya. Sepuh sekali, juga ringan ya, ringan sekali. Untuk pamor masih utuh ya, sangat utuh sekali ya. Ya, untuk pamor sangat utuh sekali. Nah, untuk hati-hatian besi ya, itu seloroknya itu kelawu ya, kelawu ya, kelawu. Nah, kelawu ya. Ini gonjol sangat rapat ya, pamor utuh ya, dengan pegangan selalu ringan karena bahan-bahannya termasuk pusaka dulu itu banyak terpilih ya, pilihan. Nah, untuk era Tuban Mojopahit ini emang hampir sama, cuman pamornya aja yang tidak sama ya. Kalau Mojopahit, eranya Mojopahit ya, sepuh juga ya, paling sepuh ini ya, ringan. Nah, untuk pamor-pamor yang dinamakan pamor dinar kinumpuk itu bagus ya. Nah, pamor dinar kinumpuk itu juga bagus, satu untuk usaha maupun untuk keluarga ya, itu sangat bagus sekali ya. Nah, untuk menjauhkan dari hal yang tidak diinginkan, hawa-hawa yang panas. Apalagi dinar itu namanya kan uang ya, bahasa kan uang itu dinar kinumpuk ya, itu berarti kerejikian. Jadi pamornya itu bulat-bulat sampai atas. Berarti untuk usaha dagang maupun untuk pengusaha atau apa itu bagus sekali. Jadi kalau melihat dari segi filosofinya atau huruf sangsekertanya di dalam pusaka itu. Jadi sang empu peralur kita ya, eyang kita, untuk membuat pusaka ini tidak sembarangan ya. Jadi harus imajinasi dulu ya toh. Jadi harus ritual ya, apa kita membuat pusaka seperti ini, dan bahannya dari bahan apa, begitu ya. Jadi tidak sembarangan empu ya itu. Nah, dari yang dikatakan dari apa itu namanya, pamor seperti ini, jelas supaya empu ini berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Widi, Sang Wenang ya, atau Allah Ta'ala ya. Ya itu gunanya besok siapa yang anak turunnya ya, supaya megang ini, supaya Isya itu tidak kekurangan, tidak kena sandang lampangan ya. Tapi kita tidak boleh mengandalkan pusaka ya, karena empu doa yang disatukan di pamor ini atau dalam pamor ini ya toh. Karena di pusaka itu kriteria itu ada 3 ioni, 3 kekuatan ya toh. Satu kekuatan dari bahan yang dari alam ya toh, itu ada kekuatannya. Meteor itu mempunyai kekuatan alam. Ketiga dari doa yang ditutup oleh pamor. Nah begitu. Ketiga ditutup oleh dalam kedua ditutup oleh pamor. Lah ini ya toh. Jadi walaupun seandainya itu pamornya itu habis ngelontok ya, tapi karena kekuatan kadang-kadang masih orang mimpi punya pusaka, datangi orang tua ya. Lah itu karena pusakanya itu memang walaupun terpendam bahwa pamornya entah. Lah itu karena doa ya, karena bahannya itu juga banyak mempunyai kekuatan. Percaya atau tidak percaya ya. Ini karena saya pernah
membuktikan menemukan pusaka seperti itu. Keampuhannya sangat ampuh karena itu sudah gonjonya hilang, sudah pamornya itu sudah ngelontok karena diaus oleh apa nama itu, oleh tanah atau karat ya. Tapi keampuhannya itu sangat ngidap-ngidapi itu ya. Itu. Lah apalagi yang pamor masih utuh sekali. Ketiga untuk masalah pamor, yang hurufnya dengan pamornya sebenarnya huruf Sangsekerta itu kan dinar kinumpuk ya. Lah itu ada arti, ada makna. Jadi para leluhur kita empu membuat untuk hal mengenai masalah pusaka yang digambar dalam wujud pusaka ini ya toh. Lah ini ada arti-arti tersendiri begitu ya. Ada maknanya. Kalau tidak maknanya, masa mungkin sare pusaka untuk menggambar darum seperti ini dan pamor seperti ini. Begitu. Seperti lukisan pun kalau yang melukis itu memang ilmu jinasnya tinggi, sangat ning, juga kemasukan. Apalagi yang melukis itu orang yang sakti, punya doa-doa seperti itu. Akhirnya memunculkan dari kekuatan bayang-bayangan yang sering muncul di dalam lukisan seperti itu. Ya, apalagi para sang empu dulu itu mungkin pusaka tidak sembarangan. Itu yang jelas pusaka pamor dinar kinumpuk ini pusaka yang sangat langka ya. Jarang-jarang menemukan itu. Ini. Ya. Ini. Pamornya indah, menumpuk lurus dengan tidak menerjang dari garis apa itu nama itu wila pusaka yang ternyata seloroknya ya, lurus. Ya. Oke. Ya. Untuk gonjor rapat ya. Ya ini potong-potongan tuban ya, seperti tuban Majapahit ya. Itu. Nah. Untuk ini pusaka yang kedua termasuk juga lah Brangka Solo ya. Brangka Solo ya, Brangka Solo dengan ininya masih asli pembawaannya, juga masih ada tutul-tutul termasuk gambar seperti kulit macan, tapi tidak tahu, kita tidak buka, atau kulit penyu ya. Ya, Ladrang Solo ya, itu ya, Ladrang Solo lah ini. Nah, ini kinata ya, kinatanya wungkul-wungkul ya. Ini kinata wungkul-wungkul. Ini yang baru dicuci ya. Kinata wungkul-wungkul. Ya. Nah ini pusaka termasuk, kalau limat masuk pulang geni ya. Pulang geni dengan berornamen, termasuk ornamen makoro ya, ornamen makoro. Wah, kita buka. Tapi gerak-gerak harus kesentuh karena apa, ini baru dicuci ya. Nah, untuk ornamen makoro, untuk pamor sana termasuk pamor singkir ya, pamor singkir itu. Sini ada pamor singkir itu ya. Nih. Lah. Ya ini. Untuk emasnya tebal sekali depan ya. Lah, karena apa? Kenapa kok istilahnya itu makoronya ini ya, memang di dalam makoronya ya, di gandeknya aja ya, dengan gandek ya. Ini jelas pamornya, pasangannya apa, pasangannya emasnya ini bisa itu pasangan tempel ya, ya pasangan kita pasangan tempel, tidak dileler, tidak di apa ya, sinar rasa ya, itu ya. Nah itu wungkul sampai jelas. Nah itu. Nah untuk dari bawah sekali ya, memang hanya seperti itu, hanya di gandeknya sama di bawah kinatanya. Nah, ini namanya pulang geni ya, pulang geni, dapur pulang geni. Dapur pulang geni yang ada makoronya ini langka ya, jarang-jarang ada ya menemukan ini ya. Emasnya tebal sekali, walaupun dia tebal sekali. Memang sederhana ya, memang khususnya tidak seperti itu, bahwa pusaka yang pulang geni ada makor, memang pusaka untuk menengahi dari segala masalah ya. Satu, dari segala masalah di dalam medan istilah itu, dari dulu dari medan pertempuran atau apa ya toh, yang jelas di dalam
konglomerat yang punya kedudukan ya, itu memang kesan pesanan khusus. Sudah pulang geni itu pusaka punya, termasuk pulang geni pusaka itu pusaka punya wayangan Janaka ya. Lah itu sangat kuat ya, lanangi Jawa ya, lanangi jagat ya. Lah ini Luk 5 itu simbol dari kekuatan bendo ya. Kalau diambil dari segi gambar memang dari simbol dari keagamaan, yaitu memang rukun Islam ada 5, memang disebutkan dari itu ya itu. Kalau disebut dari pegangan bangsa Indonesia itu Garuda Pancasila ya. Nah, jadi di situ ada semua di situ ya. Lah itu kalau diartikan memang semua itu masuk semua dari Luk 5 ya. Makanya Luk 5 itu simbol dari kekuatan, menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ada kejahatan, ada apa, itu Luk 5. Untuk pamor memang sebaiknya ngebyur, itu pamor merah dengan ada pamor, ada kurung singkir ya, itu namanya singkir. Nanti pamor untuk kerahayuan, pamor untuk kerahayuan. Nah, emas itu menandakan dari wetola, dengan ada logam emas itu menandakan dari menambahkan dari sifat tolak ya, tulak balak. Jadi makoro itu melawan dari kawan, dan makoro itu ibaratnya sangat bagus sekali. Karena apa? Coba lihat zaman kerajaan dengan di depan candi ya, di depan candi itu mau masuk mesti ada makoronya ya toh. Nah itu kalau zaman itu enggak sebagai gambar, bahwa gambar tok makoro enggak ada maknanya semua ya toh. Itu makna itu penjaga ya. Makoro itu bukan berarti jelek, bukan ya toh. Itu makoro. Terus di depan candi ada durpapala ya, durpapala sampai tingginya sampai 7 meter batu. Gimana kalau nggak orang-orang dulu yang mempunyai dengan ilmu jari tinggi, kekuatannya tinggi, iman sangat tinggi ya toh, ilmu sangat tinggi untuk mengukir seperti itu ya toh. Lah itu tidak sembarangan, itu walaupun batu pun itu sangat sulit juga, seperti empu membikinnya. Sudah ada doa-doa khusus, kadang-kadang seperti yang dimasukkan seperti jin ya, jin dimasukkan di dalam pintu masuk kerajaan dilakukan batu durpapala ya toh. Jin itu paling manut ya, jinnya jin baik, karena itu jin baik yang dimasuk untuk penjaga di situ ya toh. Karena jin itu kalau sudah manusia yang ilmunya tingkat tinggi untuk masukkan, walaupun manusia ini sudah meninggal ya toh, jinnya tetap di situ, tidak akan bisa pergi dari dalam patung itu ya, itu dianggap sudah rumahnya. Kayak ada apa-apa dia bisa mengatasi, kadang sampai dipindah seperti di Singosari maupun di Penataran Blitar ya. Penataran itu aja dipindah aja kembali lagi kok. Kalau kurang banyak sejarahnya itu ada. Seperti di Singosari sampai ambles ya, sampai ambles itu ya, itu sampai kerok sampai apa. Nah itu waduh, kalau cerita itu panjang itu ceritanya ya. Itu Singosari dibakar kan depan sendiri itu. Coba dengan durpolo besarnya itu, kayak batu seperti itu panjangnya besarnya. Kalau bikin itu seperti apa gitu ya. Oke ya. Lah seperti halnya seperti dimasukkan di dalam wisata pusaka, di ornamennya di makoro, di dalam gandiknya pusaka, apalagi ini punya pulang geni, yang jelas untuk kawibawan ya. Nah itu untuk kawibawan supaya orang punya pejabat atau penjabat tinggi begitu. Walaupun orang mempunyai pegangan atau orang swasta yang mempunyai bisa itu. Kalau sekarang dikembalikan lagi seni budaya ya. Kalau diambil filosofi atau esoterisnya ya, kalau percaya memang semua pusaka ada kekuatan. Karena apa? Dia memiliki dari kekuatan empu yang sudah meninggal, yang memohon kepada Allah Ta'ala, yang diwujudkan di dalam pusaka ini begitu ya. Oke, ini tabelnya seperti ini ya. Itu baru dicuci. Jarang ada itu pulang geni ada makoro itu ya. Nah, itu bukan tataan, bukan memang asli, tapi asli
Jadi beri seperti itu emasnya bukan emas pesutan atau emas leler ya, itu emas tempel ya. Bentar lagi masih ada adanya, kita nanti lanjutkan sekali ya, ada asar, ada nasar. Oke, untuk yang ketiga ya, untuk yang ketiga ini tombaknya ini kita buka ya. Tombak ini sangat antik dan langka ya. Tombaknya itu termasuk bahan besinya itu hurap ya, ulung ya. Di sini ulung. Lah, dinamakan dapur bugel. Nah, dapur bugel ini ya betul banyak ya, tapi yang bikinannya banyak ya. Yang asli ya jarang, namanya barang asli ya. Bugel ini kelihatan kadang-kadang kelihatan asli, tapi setelah diteliti ternyata baru. Artinya baru itu bikinan-bikinan baru ya, era kemerdekaan. Kalau ini dilihat dari segi petuknya halus ya, dari petuknya ini bugel ini ada garis petuk 3 ya, petuk 3 dinamakan tri telu atunean tunggal. Tadi pusaka bugel ini termasuk pusaka untuk sikap ya, untuk sikap kemana-mana bagi orang yang percaya zaman dulu ya, bahwa bugel itu memang bugel itu ngidap-ngidapi ya. Bugel itu kalau untuk ngadapi, untuk lawan, untuk apa, untuk keselamatan itu bagus ya. Bugel itu hawanya bagus sekali, apalagi dilihat dari segi sekarang. Kalau kita pelajari dari segi bahannya, bahannya itu kelawu ya, hitam-hitam kelawu, itulah coba lihat ya, bahannya hitam-hitam kelawu. Lah itu bugel ya. Juga anehnya ya, di dalam situ ada serat-serat yang halus seperti serat rambut ya, itu namanya dari kemplengan atau itu lipat-lipatan sampai bukan ratusan ribuan itu ya, ini ya, namanya bugel winongan. Winongan itu termasuk pusaka, juga pusaka tende, karena winongan juga era Majapahit sudah ada begitu ya. Nah, anehnya di situ pamor alip. Coba dilihatkan pamor alip ya. Pamor alipnya itu meteor ya. Meteor, pamornya alip tembus ya. Itulah pamor alip yang satu ya. Jadi itu pusaka-pusaka termasuk dulu yang megang juga pesanan khusus dari para wali ya. Dari para wali ya itu. Lah alip itu kan alip itu kan satu itu termasuk satu dikembalikan sama kuasa. Itu kekuatan, kita harus menghadap ya, harus ketekuan jiwa atau batin atau rasa atau pikir menghadap tri telu atun dengan lunggal kepada Tuhan yang Maha Esa ya toh. Supaya kita harus ingat kepada kewajiban kita, karena kita itu ada yang menciptakan, ada yang hidup, ada yang memberi nyawa, ada yang memberi pendengaran, juga bisa melihat mata atau macam-macam yang disebut dari badan kita itu termasuk bolongan songo. Disebutkan itu termasuk bolongan songo itu termasuk semua itu lah itu semua itu mempunyai seperti itu ya. Tapi yang sekarang kan wali songo ya. Dengan wali songo itu istilahnya itu disebut dari angka 9 semua ya toh, dari 1 sampai ke 9. Lah 1 ini kalau diambil dari segi kekuatan ya toh, memang pusaka ini pusaka keselamatan ya. Ya pusaka keselamatan juga harus disatukan dengan secara batini atau kepercayaan atau keagamaan kita, secara filosofinya itu seperti itu ya. Kalau kita iman kita tambah kuat, mohon kepada Allah setelah sesuai dengan filosofi ini yang jelas, menambah dari kekuatan, atau menambah dari kewibawaan kita kembalikan kita. Karena semua sebut dari bawah dengan istilah itu filosofinya masalah tombak ini, kalau kita sebutkan seperti kita harus menyatukan diri ya toh, mencari kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi memang semua itu sanepan semua yang di dalam pamor ini ada artinya ya. Apalagi di sini pusaka ini terus terang aja ya, sangat bagus sekali ya. Jadi sangat bagus dari kolosi, dari apanya? Dari kolosi ya, dari kolosi ya. Kolosinya itu termasuk ngurap atau seperti ngerambut seperti gitu, seperti pedas lah.
dari pamor ini termasuk sederhana, dengan pamornya masih utuh. Pamor ini bukan pamor tempel loh ya. Artinya bukan pamor tempel itu bukan pamor apa itu dibor ya, tambal tempel seperti itu, bukan ya. Ini langsung dari pamor, langsung pamor. Jadi bukan sini ngeblok putih lalu disekrap ya, disekrap pamor dibikin seperti ini, bukan ya. Ini ke asli begitu. Oke, untuk bugel yang jelas sudah terkenal bahwa bugel itu memang untuk sikep ya kemana-mana. Apalagi yang membawa ini orang yang beragama tingkat tinggi ya, jelas ada khusus gitu. Bukan kita itu mengimankan hal untuk masalah pusaka ya toh, tapi yang jelas semua yaitu dari pamor alif. Alif itu ada mana yang sangat besar kan. Alif itu satu ya, satu itu yang pertama begitu ya, dari ada Tuhan melainkan Allah ya toh, begitu ya. Ya itu bahan-bahan itu bagus sekali ya, langka. Cuma termasuk ini pusaka tombak bugel antik. Antik karena kali aneh, tapi kalau kita ambil dari segi filosofi atau segi budayanya ya, nah yang jelas wah tombak ya ini pamor seperti itu kan ya, satu berarti ada maknanya, ada artinya, nah, gitu ya. Jadi semua itu diambil dari segi apa itu lukisan, sampai lukisan segi budayanya ya bagus, antik ya toh. Sudah dasarnya itu hitam kelawu ya toh, terus ada pamor satu lah, pamor masih utuh ya lah ini. Oke. Nah bugel saya tidak dulu di pamor alif itu ya toh. Bugel ada yang pamor alif, ada yang pamor macam-macam, ada yang tidak berpamor ya. Tapi yang jelas bugel itu bagus untuk kemana aja ya toh. Jadi untuk sikap, untuk zaman bapak kalau ada apa-apa di jalan ya, karena kita itu sejarah kita dulu sering lelono ya, sering lelaku. Dari bapak pusaka bugel itu tenang, tidak takut sama orang ya, tidak takut ya untuk menghadapi segala masalah pun. Kalau zaman dulu itu memang senengnya istilahnya yang jelas seneng tarung toh ya, seneng berkelahi aja ya toh. Tidak apa-apa, ada lawan, ada apa lah, inilah zaman dulu itu seperti itu ya. Itu nah, kita sudah jalan enak-enak, ada musuh seperti itulah. Kalau kita membawa pusaka bugel itu sama dengan membawa pusaka pasar gubet. Ini pengalaman saya, apalagi gubet bugel ya. Bugel itu pusaka tende, termasuk bisa dikatakan pusaka tende. Siapa yang kita hadapi dengan hal seperti itu jelas akan kerendah ya, berarti hilang dengan rasa amarah, hilang ya toh. Ini juga kedamaian itu sangat damai sekali ya toh, karena ini ada termasuk unsur-unsur, termasuk orang yang harus beragama ya, tingkat agamanya itu memang harus tekun kepada sesuai dengan kehidupan kita pada Tuhan Yang Maha Ta'ala ya, atau Sang Yang Weti. Yang jelas bagus ya, untuk keselamatan, untuk pengayoman ya, dibawa kemana untuk keselamatan apapun itu bagus lah. Kalau bawa bugel ini saya pernah ya, pengalaman saya tidak mengenalkan masalah pusaka ya, terus terang tidak mengenalkan masalah pusaka. Jadi kita bawa pusaka itu, bawa empuh membuat ini memang ada makna. Bawa pusaka itu akhirnya ajimat ya, jimat siji di rumah, ibarat seperti itu. Kebetulan saya waktu itu mau cari makanan di daerah Soto Lombok, daerah Kasin ya toh. Terus pusaka saya taruh, saya bawa punya mobil BNB ya toh, nah, BW itu lawas itu ya, lah itu saya bawa di jok. Ada anak perempuan seperti ngelamun ya toh, lah anak itu langsung seperti nubruk ya toh, nubruk depan dek, dia itu ke atas langsung numpang di depan saya, di numpang di saya itu di kap mobil. Wana itu numpang di kap mobil, waduh ya nubruk sendiri sampai Isal tuh bemper saya itu lepas. Anehnya sepedanya dia tidak apa-apa. Nah ini lah, jadi belai tapi selamat ya, belai tapi anaknya itu seperti tidak tahu mobil itu. Nah itu ya, jadi seperti susah gitu loh, waktu sebenarnya seperti susah. Terus akhirnya kita bawa ke pulang ya toh, bawa pulang ke rumahnya orangnya, saya anter ya toh. Nah, dinyatakan kakinya itu waktu retak ya, retak tulangnya.
Terus saya sholat ya, malam sholat ini, maaf loh ya, tidak mengimankan masalah pusaka, tidak. Dengan saya itu ibaratnya itu di sini itu satu itu saya kembangkan ya. Saya berdoa malam seberapa surah kita sesuai dengan loh. Besok sudah kaper, tidak jadi dibawa ke rumah sakit. Jadi kakinya itu normal seperti ini, ya toh? Itu normal itu. Jadi bahwa saya itu percaya ya toh, sampai saya berapa pusaka saya keluarkan ya toh, sampai saya maaf ya, saya memohon kepada Allah ya toh, bahwa semua ada yang ada kayak sudah dikirim waktu itu. Saya juga kasihan soalnya itu anak perempuan ya toh, itu akhirnya selamat, jauh dari bahaya, jauh tidak jadi operasi, normal kakinya, juga sepedanya itu tidak rusak sama sekali. Justru saya mobilnya malah rusak itu, itu malah rusak itu, kan aneh itu sampai sekarang tinggal kenangan. Mobil saya kasihkan teman saya karena ingin mobil saya, mobil apa itu namanya, BMW. Nah itu yang biru itu fotonya di dalam, ya itu kepingin itu sampai tidak karuan, akhirnya saya kasihkan. Nah, 1 minggu orangnya meninggal, itu namanya Pak Didi Jalan Rambutan. Ini ceritanya seperti itu ya, kasnya lah. Begitu 1 minggu di mana itu, di Mojopahit ya, di Mojopahit kait tangan ya. Nah, saya lihat kepapakan lagi, dek loh, wah mau perkenalan lagi, kaget sampean, tapi tidak sampai nubruk, nah, guyu aja. Wah lah ini kalau cari molo. Lah itulah bahwa kekuatan Allah itu yang bertempat dimanapun, walaupun di batu, walaupun di apa, kalau sudah kekuatan Allah menempel situ, semua itu bisa untuk kita itu untuk laku gandengan urut yang dinamakan itu sikap ya. Lah untuk keselamatan ya. Nah disitulah. Jadi kita tidak mengurangi, kita tidak mengimankan masalah pusaka, benda-benda pusaka, tapi kita kembalikan lagi bahwa para leluhur kita itu dulu ya membuat pusaka ini memang dikata apa juga tidak sembarangan. Tidak bedanya dari kita itu memegang itu kitab Stambul ya. Stambul itu tulisan kecil-kecil, walaupun kecil dari bahasa. Tapi kalau kita bawa ya, kita maknani, kita orek dan kita satukan ya, kita lakunya seperti itu. Menjadi kekuatan berkat, macam menjadi kekuatan kita, bisa dia bisa anti tembak, apa bisa itu anti pukul ya, itu Stambul itu seperti itu ya. Sama dengan kul buntet itu apa? Semua kan kul buntet kan alam ya. Kalau keongnya itu tidak ada, keong itu bukan tapah ya. Sudah tapah menjadikan batu ya. Sudah batu ya toh. Lah dia bertapa sehingga ingin bisa itu membantu karena tapanya dia itu terkabul ya toh, sehingga menjadikan fosil kul buntet ya. Fosil kul buntet sampai ada yang jenis kul buntet itu belambangan, ada yang Mojopahit ya, ada yang Setuh Mataram, ada yang lorek yang Mojopahit itu yang hitam itu sangat kuat sekali ya. Nah itu kalau nggak ngerti maknanya syukuran udah tidak bisa. Makanya ada pantangan seperti kul buntet, pegang pukul itu tidak boleh makan kul atau tidak boleh makan yang sifatnya ada ada kiler-kilernya itu ya, seperti belut ya, seperti apa itu keong ya, seperti apa kul sawah itu atau bekecot ya, itu pantangan itu karena semua itu saya sudah cukup pengalaman. Lah itulah tidak mengenai masalah pusaka, bahwa para leluhur kita mungkin dulu tidak sembarangan ya, untuk mereka tinggal tinggal kenangan para leluhur, para empu ya dengan wujudnya ini sangat masih utuh karena rawat ya. Itu kalau segala pusaka dari hurapnya besi itu seperti itu, pamor sedangkan itu pamor masih tetap, bahwa di dalam pamor ini dibantu doa ditutup oleh pamor ya. Jadi bisa seperti itu ya. Oke. Untuk yang keempat,
Nah, untuk yang keempat ini ini termasuk pusaka simpan saya ya. Ya lama kita tidak review ya toh. Nah, untuk pusaka yang keempat ini agak langka ya toh. Jelek, sederhana, wah ya. Tapi pamornya sangat deling sekali ya. Pamor deling juga di sini ada pamor termasuk batu lapak di bawah dalam sini ya. Bawah sini ya. Batu lapak atau di sini ada pamor bungkem bolak-baliknya. Di atas ada pamor termasuk pamor seperti melati ya. Melatinya itu tidak beraturan tapi gandeng ya. Ini pusaka saya yang digunakan pusaka Mojopetus, enteng ringan ya toh. Pamornya masih kebak ya toh. Masih utuh ya. Untuk looknya look 3 di atas termasuk pamor damar murup ya. Itu dapur lah ya. Damar murup ya. Damar murup termasuk bisa dikatakan dapur damar murup ya. Itu dulu ya selalu kita bawa kemana-mana ya. Karena waktu kita pameran di Surabaya masih kotor ya, kita bawa karena kita mau cuci ya. Kita cuci baru selesai kemarin itu. Ini pamornya jos ya, deling ya. Dari bapaknya itu damar murup itu tuh bagus sekali. Jadi untuk segi kehidupan, untuk perjalanan itu atau rumah tangga bagus ya. Jadi selalu kita itu diberi ketenangan oleh Allah Ta'ala, atau selalu diberi kita kerahayuan maupun tidak kekurangan apa-apa, maupun seperti itu ya. Damar murup itu sangat bagus sekali. Yang jelas udah jadi ya apa sih namanya itu murup terus itu ya, sumber kehidupan atau kehidupan ya toh, karena kesejahteraan gitu. Nah soalnya rezekiku nggak sampai istilah putus seperti itu. Oke, untuk pusaka bentuk seperti ini ya, tidak ada peduk tapi aduh nggak ada apa namanya itu, nggak ada bobotnya ya, ringan sekali untuk looknya. Justru pusaka-pusaka gini memang sederhana tapi memang sangat membayai atau sederhana tapi secara esoterisnya bagus sekali ya. Itu ya ginilah untuk sikap-sikap tumba, untuk scan ya toh. Ya seperti ini. Entengnya terus yang sangat gawat itu sangat Yoni Sabasana seperti ini ya. Potong-potongnya seperti ini. Pamor tidak putus sampai atas. Oke. Sejarahnya dulu saya dapat terus terang dapat dari mana dulu? Dari jauh ya. Kalau nggak salah dari Blitar Selatan ya. Sejarah saya dari Blitar Selatan itu masih belum dibangun, itu masih. Jadi dari Blitar Selatan itu kalau tidak salah seperti itu. Jadi Jura Armahom Pak Kartantono. Nah, pusaka itu satu pedih ya toh. Jadi saya bawa dari situ, terus ini yang saya pilih di rumah lainnya sudah keluar semua. Itu bagus ini. Jadi memang baru kita bikinkan rangka kalian ya toh, karena pusaka ini termasuk pusaka kenang-kenangan, juga pusaka yang mempunyai makna tersendiri. Banyak pusaka memang begitu, tapi ya kalau ini kan untuk dibawa ya toh, lainnya ya maksudnya dibawa untuk disengkelit itu untuk disengkelit ya toh. Tadi untuk sengkelit itu masih seperti ini. Nah ini nama scan itu scan itu maksudnya untuk kesehatan supaya tidak malas scan ya toh, untuk membawa kesemangat kehidupan ya, kerja maupun apa namanya ini. Tapi kalau zaman sekarang kan hanya rezeki ini ya toh. Ya sebagian orang biasanya taruh di tas gitu. Oke. Untuk yang keempat selesai ya. Karena ini udara ya toh. Nah ini. Wah. Kita kembali lagi untuk mereview ya toh, yang sudah kita cuci ya. Pusaka jumbo langka ya. Yang kita saya cuci ini termasuk pusaka dapurnya sangat langka, juga sampai sekarang ini jarang ada, tidak seperti dulu ya.
sampai dengan adanya sekarang itu ada pusaka yang panjang-panjang yang baru-baru itu digempur diwujudkan, ini memang ada yang asli. Kalau tidak ada yang asli tidak mungkin membuat yang besar-besar ya, begitu lah. Ini memang ada yang asli lah, ini lah, ini ya untuk ukiran ya. Untuk ukiran ini ukuran Bali ya, yang jelas pusaka bukan pusaka Bali lah. Untuk ukuran ini ukuran lama ini. Coba untuk ukuran lama ya, ukuran Bali lama ya. Dengan isinya itu kena brown emas ya, brown emas ya lah, itu brown emas ya, dengan adanya brown emas itu ya. Lah ini bagus sekali ukirannya ya. Untuk rangka, karena rangka seperti ini kan dulu jarang ada, dulu paling enggak dikasih gapit pring ya. Lah ini rangka kayu awar-awar ya. Awar-awar itu bagus ya. Kalau bisa dipakai zaman dulu itu awar-awar ya lah, timo ya, yang terkenal. Cendono ini kalau sudah keraton ya, sudah HB ya, HB ke bawah ini sudah pakai cendono. Kalau zaman dulu, zaman kerajaan dulu ya, ronggonya itu awar-awar atau kayu timo, karena awar-awar juga punya kekuatan, awar-awar yang gembol ya. Lah yang gembol awar-awar itu kalau di apa pelitur itu jatuh terus peliturnya itu, terus nimbul yang gembol itu, karena saya pernah punya itu ya, itu. Berarti cerita pengalaman seperti ini. Dikasih timo ya sama aja, tapi awar-awar bagus. Awar-awar itu termasuk cari pusaka awar-awar juga itu sangat sulit ya. Itu termasuk pusaka sematayu ya, kayu-kayu yang punya ketayu, karena kadang-kadang awar-awar itu di dalam ada ularnya itu seperti timo ya. Oke. Wah, ini baru kita cuci ya, kita cuci ya. Lah ini baru kita warangi ya, baru dicuci, diwarnai, pamornya itu keluar seperti gini ya. Pamornya ya jos sekali, Tuban daerah Mojopahit, bukan Winongan loh ya. Lah ini ada puskutanya ya, termasuk ada persekutannya ya. Ini pamor termasuk saya katakan di sini pamor Sinom Krobyong ya, Sinom Krobyong ya. Wah, meteornya itu yang ngeblok sampai gini seperti ini ya. Ini, lah ini. Jadi dulu itu ada pusaka besar ya toh. Percaya tidak ada yang besar. Bukan pusaka besar untuk perang, untuk senjata, itu bukan. Ya, bukan. Karena pusaka khusus pesannya pusaka besar itu biasa untuk singkir angin. Pusaka yang dibuat untuk orang nelayan ya toh, dengan zaman dulu itu banyak gegeblok, katanya banyak isa itu angin puyung apa ya toh, atau orang punya hajat atau apa untuk itu ya toh. Jadi untuk menyisihkan itu jadi ceritanya seperti ini. Nah memang ada, makanya diadakan, ada sekarang ada bikinan baru pusaka besar-besar, memang ada yang hasil. Kalau tidak ada yang asli ya tidak mungkin ya toh, langsung bikinan itu seperti ini. Makanya pusaka yang besar sekarang memang yang asli itu sulit kita cari, sudah langka, tidak seperti dulu. Zaman dulu mudah cari pusaka ya toh. Nah kalau tidak dapat dari orang koleksi, orang desa ya sulit untuk mencari seperti itu. Apa itu aja sak desa, rong desa, sak kelurahan belum ada yang punya. Jangan sak keseluruhan, sak kabupaten pun belum ada punya ya. Itu, nah itulah. Inilah pusaka nih, coba. Di sini lengkap, ada batu lapa ya toh. Ada batu lapa gumbengnya ini ya. Gumbeng dalam tengah gandek, tembus ya toh. Loh, tembus ya toh. Nah, itu. Lah, di sini di sini. Enggak, saya lihat ini. Di sini ada pamor, namanya itu pamor harimau duduk ya. Harimau duduk. Termasuk harimau macan putih duduk ya. Kalau tidak percaya nih, tunjukkan ini. Coba dilihat. Pegangan harimau duduk ya, menggaung. Lah itu jelas kewibawaan itu. Itu
Dilihatin. Harimau duduk, ya. Namanya Raja Gundala yang harimau duduk. Pamor di situ tengah di Sinongkrobian situ ada beras waskuta ya. Ada waskuta di tengah ya, waskuta yang beraturan ya. Itu nah bungkem. Ya. Ada pamor bungkem lengkap semua. Di situ kalau disebutkan banyak pamor artinya itu banyak. Dari harimau duduk yang jelas harus mengerti bahwa pusaka itu memang untuk tindih ya, juga untuk di rumah, untuk penjaga rumah. Artinya penjaga rumah tidak untuk membunuh. Jadi hanya istilah itu doa nyampu yang itu kadang-kadang ada orang jahat dia itu muncul kelihatan harimau. Itu saya kira seperti itu ya. Jelaskan itu harimaunya duduk. Di syuting dulu itu, syuting harimaunya itu persis itu harimau. Itu jangan terus yang jelas itu harimau. Kalau bisa dihidupkan kameranya harimau itu langka itu dari besar seperti itu di atas konco ada harimau duduk ya, berarti untuk kawibawan dan untuk siapa yang memainkan di situ selama karena pusaka besar artinya itu besar segala-galanya dari gaibnya dari apanya itu dari doa yang dimasukkan sini macam-macam doa ya di situ secara empu memohon kepada Sang Weti Sang Kona atau Tuhan yang Maha Tahu Allah Ta'ala ya nah, jelas maknanya besar juga. Pusaka ini kawibawan untuk batu lapak ya, ada kawibawan tembus ada harimau juga untuk pusaka untuk tenda rumah ya, untuk penjaga rumah maksudnya. Pusaka penjaga rumah ini pusaka yang ditaruh rumah untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya, seperti ada rampok kadang-kadang terus kalau rumahnya mau dimasuk ada wujud harimau itu ada gitu loh, kadang-kadang ada seperti harimau jalan ya itu ada begitu gitu ya. Dan pusaka ini masih utuh dan pamornya jamar meteor ya, jadi dari semua dari banyak meteor pamornya meteor ya. Nah, satukan dari satu Aten Siwilah ya itu sangat pilihan sekali ya. Itu pusaka Tangguh Tuban Erah Mojopahit juga. Nah, cari pusaka besar seperti gini memang sudah langka ya. Nah, kalau pusaka Bali memang sudah umum besar-besar ya, sudah Bali. Tapi kadang Bali masih lebih besar ini. Ini panjang 53 ya, panjang 53. Untuk pamor ya, untuk pamor sangat bagus sekali, masih utuh, tidak ada yang kurang ya. Itu kelikan pusaka lamanya, gitu ya. Tuh. Harimau ya, oke. Enteng kok loh, walaupun besar segini enteng deh, ringan ya. Itu pusaka itu kalau lama ya, pusaka untuk kemuliaan baru yang besar dari besinya udah beta ya, berat segini panjangnya. Oh ini ringan ya. Nah oke. Untuk mereview beberapa pusaka termasuk 5 pusaka ya, 5 pusaka ini cukup ya. Dari sini ini yang sudah dicuci, semua sudah dicuci ya, ya begitulah hasilnya ya. Terima kasih saudaraku dengan sudah menonton istilah itu video kami mengedukasi atau mereview mengenai tentang pusaka yang sudah baru dirawat cuci ya. Begitu dulu dapatnya masih jelek ya. Itu semoga kebahagiaan Anda yang mengikuti Pendowa Haji channel dan bangsa Indonesia tentang pusaka haji dengan adiluhur kita. Semoga Anda diberi kesehatan, mohon kemurahan rezeki, panjang umur yang barokah, dan bumi yang dipijak di mana aja juga diberi keselamatan dan kerayuan. Salam budaya, rahayu tonton ini. Nah. Kembang kenongoi, goyang kembang kenongoi, kembang kenongoi,
slow. Soalnya kencang sekali nih. Nah, nah. Oh, suara kencang sekali. Ya. Inilah kita mereview pusaka ini, yaitu jadi kalau kadang-kadang hujan datang ya, hujan datang. Nah, ini kebetulan ini udara ya, udaranya kencang sekali selesainya itu. Kan memang macam-macam. Kalau memang nggak percaya untuk menekan itu namanya apa itu nama huruf ya dari power termasuk kita itu Sanskerta ya tahu. Sanskerta itu tulisan di dalam marmo itu ya memang nggak paham. Kalau paham indera keenamnya kita bisa kontak begitu. Oke ya, itu macam-macam.